Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen analisis informasi keuangan kami, Ibu Arianti Sariarta Sianipar, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil analisa kami terhadap perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Langsung saja. Untuk pemaparan materi kali ini akan dipaparkan oleh rekan saya, Abangda Ahmad Jafar Rais. Ringkasan bisnis PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP atau perseroan merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka dengan kegiatan usaha yang teridentifikasi antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Selain itu, ICBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi kemasan fleksibel maupun karton untuk produk-produknya. Deskripsi bisnis. Cikal bakal ICBP berawal dari grup produk konsumen bermerek Consumer Branded Product atau ICBP, perusahaan induknya. Indofood yang memulai memproduksi mie instan pada tahun 1982. Di tahun 1985, grup CBP memulai kegiatan usaha di bidang nutrisi dan makanan khusus, dan di tahun 1990 mengembangkan kegiatan usahanya ke bidang makanan ringan. Kegiatan usaha di bidang penyedap makanan dibentuk pada tahun 1991. Kegiatan usaha di bidang dairy dimulai pada tahun 2008 melalui akuisisi Drayton Pte Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Indolacto. Di tahun 2009, Indofood melakukan rekonstruksi berbagai kegiatan usaha produk konsumen bermerek di bawah grup CBP untuk membentuk ICBP. Sejak pendirian ICBP sebagai entitas terpisah, perseroan terus mengembangkan usahanya dan memperkuat kepemimpinannya di berbagai segmen pasar. Konstruktor pada penjualan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus dan minuman masing-masing memberikan kontribusi sekitar 70%, 16%, 6%, 4%, 2% dan 2% terhadap penjualan neto konsolidasi di tahun 2021. Divisi mie instan mencatat kenaikan total nilai penjualan sebesar 28%, mencapai 40,99 triliun di tahun 2021 dari 31,97 triliun rupiah di tahun 2020, terutama didorong oleh pertumbuhan volume penjualan di pasar Indonesia dan luar Indonesia. Total nilai penjualan divisi dairy naik 10% menjadi 9,14 triliun rupiah dari 8,31 triliun rupiah di tahun 2021, terutama karena pertumbuhan volume penjualan produk susu cair dan SCC. Divisi makanan ringan terus memberikan kinerja yang membaik. Total nilai penjualan tumbuh kuat sekitar 16% menjadi 3,39 triliun rupiah di tahun 2021 dan dari 2,93 triliun di tahun 2021 didorong oleh kenaikan volume penjualan di seluruh kegiatan produk. Divisi penyedap makanan mencatatkan total nilai penjualan sebesar 2,85 triliun rupiah di tahun 2021 dibandingkan dengan 2,87 triliun rupiah di tahun 2020. Total nilai penjualan dari divisi nutrisi dan makanan khusus naik sebesar 5% menjadi 1,005 triliun rupiah di tahun 2021 dari 999,1 miliar di tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan penjualan makanan bayi. Analisis ekonomi global dan lokal. Yang A, kenaikan suku bunga The Fed. Bank Sentral AS Federal Reserve alias The Fed mengumumkan kebijakan kenaikan suku bunga 50 basis poin usai rapat FOMC pada Kamis 5 Mei 2022. Dini hari waktu Indonesia, kebijakan tersebut akan membuat kisaran target untuk suku bunga dana federal mencapai 0,375% hingga 1% dibandingkan kisaran sebelumnya yang berada di rentang 0,25% hingga 0,5%. Berdasarkan catatan Bloomberg, ini merupakan kenaikan paling agresif yang pernah dilakukan The Fed sejak tahun 2000. The Fed mengatakan bahwa kenaikan ini terpaksa ditempuh demi menetralisir kondisi inflasi Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga The Fed mengakibatkan banyak foreign investor yang menarik dana dari Indonesia. Foreign investor secara tidak langsung pasti lebih memilih instrumen investasi yang lebih aman dari saham dan mengembalikan return yang lebih tinggi, seperti halnya obligasi hingga deposito.
Dengan naiknya suku bunga The Fed, instrumen investasi yang memiliki ketertarikan dengan suku bunga pasti akan memberikan return yang lebih tinggi. Hal ini menjadi katalis negatif bagi IHSG karena demand dengan pada instrumen saham Bursa Efek Indonesia akan berkurang dan IHSG akan mengalami oversupply. B. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2022 yang saat ini dialokasikan 455,62 triliun diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Selain itu, PEN 2022 dirancang fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi 3 kluster, yaitu kluster kesehatan, kluster perlindungan sosial, dan kluster penguatan pemulihan ekonomi. Dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, pastinya daya beli masyarakat akan pulih dan penjualan oleh perusahaan akan meningkat, terutama pada perusahaan yang bergerak pada bidang consumer goods. Bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah akan berdampak pada peningkatan pembelian masyarakat pada barang konsumsi, dan hal ini tentunya menjadi katalis positif pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan hal ini akan menarik forex investor untuk menanamkan modalnya ke dalam negeri. Ini akan menjadi katalis positif bagi IHSG. Kenaikan konsumsi domestik berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik BPS atau sektor-sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi kontribusi semakin kuat. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,34% sehingga kontribusinya mencapai 2,35% terhadap ekonomi kuartal 1 tahun 2022 yang sebesar 5,01%. Peningkatan konsumsi rumah tangga akan berakibat pada peningkatnya jumlah permintaan akan barang-barang primer seperti mie instan, dairy, dan lain-lain. Sehingga hal ini akan berpengaruh positif emiten seperti ICBP, MYOR, dan INDF. 5. Fourth Five Force. Ancaman pendatang baru. Industri barang konsumsi dapat dikatakan adalah sektor industri yang paling ideal didirikan di negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Menurut kami, Indonesia adalah surga bagi perusahaan yang bergerak di sektor konsumsi. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk negara Indonesia yang banyak, kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka dengan makanan instan, modal yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan sektor konsumsi juga tidak sebesar perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, telekomunikasi, infrastruktur, dan konstruksi atau tinggi. Daya tawar pemasok. Gandum adalah komoditas yang menjadi bahan baku ICBP dalam menjalankan operasinya, dan sebagian besar gandum mereka diimpor dari luar negeri dan hanya sebagian kecil yang mereka pasok dari dalam negeri. Sehingga ketika ada fluktuasi harga komoditas, harga gandum dunia dapat berdampak pada pasokan gandum dan kenaikan beban baku ICBP. Namun untuk bahan baku utama mereka yang berasal dari tepung terigu, ICBP langsung dengan perusahaan holding mereka yaitu INDF. Sehingga kalaupun ada fluktuasi harga tepung terigu, pasokan bahan baku ICBP tidak terlalu terdampak atau tinggi. Daya tawar pembeli. Di Indonesia banyak tersedia alternatif perusahaan sektor konsumsi yang bisa dipilih ketika terjadi perubahan harga produk. Maka jika ada harga yang lebih murah, mereka dengan mudah berpindah menuju produk tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia sensitif terhadap perubahan harga atau tinggi. Hambatan bagi produk pengganti. Sektor konsumsi adalah sektor utama yang menjadi kebutuhan utama pelanggan. Sehingga menurut kami tidak ada sektor yang dapat mengganti peran dari sektor konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau rendah. Persaingan bisnis.
Persaingan bisnis dalam industri konsumsi cukup tinggi. Bisa dikatakan bahwa pasar industri konsumsi digolongkan sebagai pasar oligopoli. Perubahan harga akan berpengaruh kepada perusahaan konsumsi lain. Namun ICBP memiliki produk yang memiliki brand awareness dan brand image yang menjadi kelebihan ICBP, sehingga ICBP tetap menjadi penguasa pasar di Indonesia atau tinggi. Hambatan bagi produk pengganti. Sektor konsumsi adalah sektor utama yang menjadi kebutuhan utama pelanggan, sehingga menurut kami tidak ada sektor yang dapat mengganti peran dari sektor konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau rendah. Persaingan bisnis. Persaingan bisnis dalam industri konsumsi cukup tinggi. Bisa dikatakan bahwa pasar industri konsumsi digolongkan sebagai pasar oligopoli. Perubahan harga akan berpengaruh kepada perusahaan konsumsi lain. Namun ICBP memiliki produk yang memiliki brand awareness dan brand image yang menjadi kelebihan ICBP, sehingga ICBP tetap menjadi penguasa pasar di Indonesia atau tinggi. Analisis keuangan arus kas. ICBP mencatatkan pertumbuhan arus kas yang baik selama 5 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan oleh peningkatan kinerja operasional yang berkontribusi pada pertumbuhan arus kas. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan yang diakibatkan oleh kebutuhan modal kerja yang lebih tinggi. Di tahun 2020, arus kas ICBP tumbuh 7,40 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga dikarenakan oleh kontribusi kinerja operasional yang memuaskan. Walaupun pada tahun 2020 ICBP mengakuisisi Pinhill Company Limited, arus kas pada tahun 2020 tetap bertumbuh positif dari tahun sebelumnya. Capital expenditure. Capex meningkat pada 5 tahun ke belakang karena akuisisi yang dilakukan oleh ICBP terhadap Pinhill Company Limited. ICBP melihat peluang untuk mengembangkan pangsa pasar mancanegara. Pinhill saat ini tercatat memiliki pangsa pasar yang kuat di 8 negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara, dan memiliki sebanyak 12 fasilitas produksi mie instan di 8 negara dengan total populasi 550 juta penduduk, dan memiliki jaringan distribusi di 33 negara dengan kapasitas produksi 10 miliar bungkus mie instan. Selama masa pandemi ini terjadi peningkatan penjualan ekspor sebesar 20% untuk produksi mie instan hingga Juni 2020 lalu. Rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar, artinya pada tahun 2016 jumlah aktiva lancar sebanyak 2,41 kali utang lancar. Di tahun 2017 rasio lancar ICBP tumbuh 0,02 sebanyak 2,43 kali. Di tahun 2018 rasio lancar ICBP turun 0,48 sebanyak 1,95 kali. Di tahun 2019 rasio lancar ICBP tumbuh 0,59 sebanyak 2,54 kali. Di tahun 2020 rasio lancar ICBP turun 0,28 sebanyak 2,26 kali. Yang kedua, rasio cepat. Artinya pada tahun 2018 jumlah aktiva lancar dikurang persediaan sebanyak 1,93 kali utang lancar. Di tahun 2017 rasio lancar ICBP tumbuh 0,02 sebanyak 1,95 kali. Di tahun 2018 rasio lancar ICBP turun 0,55 sebanyak 1,40 kali. Di tahun 2019 rasio lancar ICBP tumbuh 0,55 sebanyak 1,95 kali. Di tahun 2020 rasio lancar ICBP turun 0,19 sebanyak 1,76 kali. Yang ketiga ada rasio kas. Artinya pada tahun 2016 jumlah kas yang tersedia untuk membayar utang sebanyak 129%. Di tahun 2017, rasio kas ICBP stagnan sebanyak 129%. Di tahun 2018, rasio kas ICBP turun 0,64 sebanyak 65%. Di tahun 2019, rasio kas ICBP tumbuh 0,62 sebanyak 127%. Di tahun 2020, rasio lancar ICBP turun 0,23 sebanyak 104%.
Yang kelima, rasio perputaran kas. Artinya, pada tahun 2016, tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan dan biaya-biaya yang digunakan dengan penjualan sebanyak 379%. Di tahun 2017, rasio perputaran kas ICBP turun 0,14 sebanyak 365%. Di tahun 2018, rasio perputaran kas ICBP tumbuh 1,93 sebanyak 558%. Di tahun 2019, rasio perputaran kas ICBP turun 1,38 sebanyak 420%. Dan di tahun 2020, rasio perputaran kas ICBP turun 0,16 sebanyak 404%. Yang keenam, inventory to net working capital. Artinya, pada tahun 2016, perbandingan antara persediaan dengan modal kerja perusahaan sebanyak 34%. Di tahun 2017, rasio inventory to NWC ICBP stagnan sebanyak 34%. Di tahun 2018, rasio inventory to NWC ICBP tumbuh 0,25 sebanyak 58%. Di tahun 2019, rasio inventory to NWC ICBP turun 0,20 sebanyak 38%. Dan di tahun 2020, rasio inventory to NWC ICBP tumbuh 0,02 sebanyak 40%. Rasio aktivitas. Yang pertama itu perputaran piutang. Artinya pada tahun 2016 perputaran piutang sebanyak 8,85 kali dibandingkan penjualan. Di tahun 2017 perputaran piutang ICBP turun 0,22 sebanyak 8,63 kali. Di tahun 2018 perputaran piutang ICBP turun 0,36 sebanyak 8,99 kali. Di tahun 2019 perputaran piutang ICBP tumbuh 0,25 sebanyak 10,24 kali, dan di tahun 2020 perputaran piutang ICBP turun 2,12 sebanyak 8,12 kali. Yang kedua itu perputaran persediaan. Artinya rasio ini menunjukkan pada tahun 2016 8 kali persediaan diganti dalam setahun. Lalu pada 2017 8 kali persediaan diganti dalam setahun. Pada tahun 2018 7 kali persediaan diganti dalam setahun, dan lalu pada tahun 2019 7 kali persediaan diganti dalam setahun, dan yang terakhir itu pada tahun 2020 6 kali persediaan diganti dalam setahun. Selanjutnya itu perputaran modal kerja. Artinya rasio ini menunjukkan pada tahun 2016 tiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp2,21 penjualan. Lalu pada tahun 2017 tiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp2,15 penjualan. Pada tahun 2018, tiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp2,72 penjualan. Pada tahun 2019, setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp2,54 penjualan. Dan yang terakhir pada tahun 2020, setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp2,25 penjualan. Selanjutnya itu ada fixed asset turnover, artinya rasio ini menunjukkan pada tahun 2016 setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp2,59 penjualan. Pada tahun 2017 setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp2,37 penjualan. Pada tahun 2018 setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp1,90 penjualan. Pada tahun 2019 setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan Rp1,92 penjualan. Dan pada tahun 2020 setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp0,56 penjualan. Selanjutnya yaitu total asset turnover. Artinya rasio ini menunjukkan pada tahun 2016 setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan Rp1,19 penjualan. Pada tahun 2017 setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan Rp1,13 penjualan. Pada tahun 2018 setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan Rp1,12 penjualan. Dan pada tahun 2019 setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan Rp1,9 penjualan. Dan yang terakhir pada tahun 2020 setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan Rp0,45 penjualan. Hari rata-rata penagihan utang, artinya pada tahun 2016 jumlah hari piutang rata-rata tidak dapat ditagih selama 41 hari. Pada tahun 2017 jumlah hari piutang rata-rata tidak dapat ditagih selama 42 hari. Pada tahun 2018 jumlah hari piutang rata-rata tidak dapat ditagih selama 41 hari. Pada tahun 2019 jumlah hari piutang rata-rata tidak dapat ditagih selama 36 hari. Dan pada tahun 2020 jumlah hari piutang rata-rata tidak dapat ditagih selama 45 hari. Lalu yang selanjutnya itu hari rata-rata persediaan.
Artinya pada tahun 2016 jumlah hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang selama 47 hari. Lalu pada tahun 2017 jumlah hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang selama 48 hari. Pada tahun 2018 jumlah hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang selama 55 hari. Dan jumlah hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang selama 50 hari itu pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 jumlah hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang selama 56 hari. EBITDA, laba bersih, dan EPS. EBITDA, laba bersih, dan EPS terus mengalami tren positif selama 5 tahun terakhir. Dua kontributor penyumbang penjualan neto terbesar ICBP yaitu mie instan dan dairy terus menunjukkan kinerja yang sangat baik. Bahkan penjualannya sampai ke mancanegara, sehingga EBITDA, laba bersih, dan EPS ICBP konsisten berada pada tren positif. Pendapatan perseroan bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri dalam meraih pangsa pasar dan dari berbagai peluang. Tingkat persaingan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perseroan dalam mempertahankan atau meningkatkan pendapatannya. Untuk memitigasi risiko tersebut, perseroan secara terus-menerus memantau perkembangan pasar, meluncurkan produk-produk baru guna memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, melakukan inovasi untuk mengembangkan rangkaian produk yang ditawarkan, lalu meningkatkan kualitas produk, menjalankan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran, lalu menerapkan program efisiensi biaya, serta meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis kami terhadap valuasi dari perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Di sini kami menggunakan 3 komponen utama, yaitu ada pertumbuhan terminal, WACC atau capital cost, EV per EBITDA untuk mencari valuasi dari perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur. Yang pertama ada pertumbuhan terminal. Kami menggunakan terminal growth sebesar 11% untuk menggambarkan pertumbuhan perusahaan hingga maturity. Kemudian ada WACC atau capital cost. Di tahun 2021, perbandingan hutang dan ekuitas dari perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur yaitu 71 banding 29. Kami menggunakan perbandingan tersebut sebagai bobot biaya ekuitas dan hutang. WACC yang kami gunakan sebesar 9,50%, dan ini diperoleh berdasarkan cost of equity, cost of debt, dan capital structure dari perusahaan tersebut. Kemudian ada komponen EV per EBITDA. Analisis eksternal dilakukan untuk melihat perbandingan kinerja ICBP dengan perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan yang kami bandingkan yaitu Unilever, Mayora, Java, Ultrajaya, dan perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam satu sektor industri yang sama dengan ICBP. Dari tahun 2017 hingga 2021, rata-rata EV per EBITDA ICBP lebih tinggi dibanding Ultrajaya, Java, dan lebih rendah dibandingkan Mayora dan Unilever. Dalam hal ini, saham ICBP kami kategorikan overvalue, dan target harga dihitung dari perhitungan nilai perusahaan yang didapat dari rata-rata EV per EBITDA kelima perusahaan dikalikan EBITDA ICBP. Dan hasil target harga ICBP yang kami dapatkan yaitu Rp18.179. Untuk rekomendasi investasi, kami merekomendasikan untuk melakukan aksi buy pada saham ICBP dengan target harga sebesar Rp18.179 per saham. Karena kami yakin dalam jangka panjang, harga saham ICBP dapat menyentuh harga Rp18.179. Keyakinan kami ditambah dengan sikap investor yang beralih pada saham defensif. Umumnya, perusahaan non-cyclicals tidak terlalu terpengaruh dengan volatilitas harga komoditas, inflasi, dan kenaikan suku bunga. Untuk tata kelola perusahaan, perseroan dalam hal ini adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk meyakini pelaksanaan good corporate governance merupakan faktor penting dalam meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan dalam jangka panjang. ICBP menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kebijakan GCG ICBP disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, anggaran dasar perseroan, serta prinsip-prinsip GCG yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, organ perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris. Ketiga organ perseroan ini didukung oleh komite dan sekretaris perusahaan yang berperan penting dalam pelaksanaan GCG yang baik.
Organ perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada perseroan serta prinsip GCG. Berikut analisis kami mengenai tata kelola perusahaan. Yang pertama adalah RUPS, RUPST atau Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas Perseroan untuk tahun buku 2020 diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan keputusan-keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima dan menyetujui laporan tahunan direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Yang kedua, menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana diuraikan dalam laporan nomor 00246-2-1-AU-1-085-1-1-3-2021 tanggal 19 Maret 2021. Yang ketiga, menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar 6.586.907 juta rupiah sebagai berikut. Yang pertama disisihkan sebagai dana cadangan perseroan sebesar 5 miliar rupiah. Yang kedua ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp215 per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp2.570.310.220.000 dan sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunanya. Yang keempat, memberikan wewenang pada direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen tunai. Yang kelima, menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya RUPST dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap perseroan. Yang keenam, menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada RUPST yang akan berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan RUPST Perseroan pada tahun 2024. Dan kami memilih bobot 40% untuk RUPST PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Untuk hubungan investor, sebagai perusahaan publik, Perseroan menjaga komunikasi yang baik, transparan, dan terbuka mengenai kinerja keuangan, strategi, dan hal-hal relevan lainnya dengan para pemegang saham, investor institusi, dan analis melalui Divisi Investor Relations. Di tahun 2021, Divisi Investor Relations mengadakan sekitar 480 pertemuan dengan para analis dan investor melalui pertemuan rutin, konferensi, dan roadshow yang terutama dilakukan secara daring. Selain itu, kami juga mengadakan pertemuan dengan investor obligasi sebanyak hampir 200 institusi selama proses penerbitan obligasi global ICBP. Dan kami mengambil bobot 30% pada hubungan investor untuk tata kelola perusahaan. Untuk audit komite dan internal auditor, Dewan Komisaris telah membentuk komite audit yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris perihal pelaporan keuangan, rekomendasi penunjukan auditor eksternal, evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit oleh auditor eksternal yang ditunjuk, dan sistem pengendalian internal, audit internal, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta manajemen risiko. Kegiatan komite audit diatur dalam piagam komite audit yang menguraikan struktur, persyaratan, dan keanggotaan, independensi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, tata cara, prosedur kerja, dan kebijakan, serta sistem pelaporan komite audit ke Dewan Komisaris. Di sepanjang tahun 2021, Divisi Audit Internal telah melaksanakan berbagai kegiatan berikut. Yang pertama, melaksanakan rencana audit internal tahunan. Yang kedua, melakukan kajian atas efektivitas sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan praktik tata kelola perusahaan, serta melakukan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas operasional perseroan. Yang ketiga, menyampaikan dan mendiskusikan laporan audit internal bersama dengan manajemen senior, serta melakukan 4 rapat kuartalan dengan komite audit, direksi, dan manajemen senior. Yang keempat, memantau dan memastikan tindakan perbaikan telah dilaksanakan secara benar dan tepat waktu oleh manajemen. Dan kami mengambil bobot 30% untuk
audit komite dan internal auditor pada tata kelola perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Baiklah, usai sudah pemaparan hasil analisis kami terhadap perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.